Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, ini rakyat-rakyat Israel disuruh bekerja, mereka membangun bangunan, mereka membawa batu, membawa kayu yang sangat berat. Mereka kerja. Nah, mereka juga di samping kerja, mereka harus membayar pajak. Pajak tuh artinya mereka misalnya mendapat keuntungan dari mereka kerja misalnya 1 juta, mereka bayar 200.000 atau 300.000 kepada raja, untuk raja membiayai tentaranya, membiayai makan minumnya. Jadi bangsa Israel kerajaannya besar, tetapi mereka harus bekerja keras dan mereka membayar pajak. Karena rakyat sangat menderita, mereka pun menghadap Raja Rehabiam, meminta keringanan bekerja dan keringanan pajak. Nah, ini gambarnya ya. Nah, orang-orang Israel banyak datang ke Raja Rehabiam, minta kerjanya diringanin dan minta pajaknya dikurangin. Oke, kata raja, nanti beberapa hari lagi aku akan bertemu kalian dan akan memberikan jawaban kepada kalian. Nah, Rehabiam ini bertanya ya, dia bingung mau musuh gimana, dia bertanya kepada orang-orang di dalam kerajaannya. Ada 2 golongan orang-orang yang dia tanyain. Yang pertama adalah golongan tua-tua. Golongan tua-tua adalah mereka dulu penasihatnya Raja Salomo, orang-orang yang pinter, orang-orang yang berwawasan, yang bijaksana. Nah, orang-orang tua ini memberikan nasihat, yaitu biarlah raja berlaku ramah dan berlaku baik, dan biarlah raja memberikan jawaban yang baik. Ikutilah kehendak rakyat, agar rakyat itu bisa setia dan tetap menjadi rakyat setia kepada raja. Nah, itu jawaban dari tua-tua ya. Tetapi Raja Rehabiam tidak puas, dia tidak mau menurutin nasihat orang-orang tua itu. Dia nggak mau berlaku baik, berlaku ramah, mengikuti kehendak rakyat, dia nggak mau. Terus dia panggil teman-temannya. Nah, ini beberapa teman-temannya ya, orang-orang muda. Dia minta nasihat. Apa yang aku harus lakukan? Apakah harus meringankan beban rakyat atau gimana? Katanya. Nah, orang-orang muda ini menjawab seperti ini. Jangan raja, jangan kasih ringan pajak, jangan kasih mereka kerja diperingan, tapi bikin mereka kerja tambah keras, tambah besar pajak yang mereka harus tanggung. Kalau perlu kita nggak usah pakai cambuk biasa, tapi pakai cambuk yang ada durinya, cambuk berduri. Kita paksa mereka untuk kerja terus. Besoknya Raja Rehabiam bertemu lagi kepada rakyat di hadapan rakyat tadi. Dia memberikan jawaban. Nah, seperti ini ya, orang tadi kan menunggu jawaban, apakah raja mau meringankan kerja dan meringankan pajak yang harus mereka bayar. Tetapi raja memberitahukan bahwa pekerjaan mereka akan diperberat, pajak mereka akan diperberat. Nah, mendengar itu, rakyat pun, banyak rakyat Israel lari. Nah, mereka berontak ya. Mereka dengar raja seperti itu, raja egois, jadi mereka berontak, mereka lari dari hadapan raja. Akhirnya mereka mendirikan kerajaan sendiri, mereka mengangkat raja sendiri. Akhirnya Rehabiam yang dulu kerajaannya besar, karena rakyatnya banyak berlari, akhirnya kerajaan Rehabiam menjadi kerajaan kecil. Dulu bangsa Israel, rajanya memerintah 12 suku ya. 12 suku itu nggak tahu berapa juta rakyatnya. Tapi semenjak rakyatnya tidak mau menurut raja lagi, rajanya mau keras, orangnya kabur rakyatnya. Jadi Rehabiam sekarang hanya punya 2 suku yang dia pimpin menjadi raja. Jadi kerajaannya tadi besar, sekarang kerajaannya jadi kecil. Karena Rehabiam tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, mungkin Rehabiam menyesal ya, dulu dia punya kerajaan yang besar, dia punya rakyat yang banyak.
karena dia nggak mau mendengarkan nasihat dari tua-tua, dia maunya keras, dia maunya dengar nasihat dari yang salah dari kawan-kawannya. Akhirnya kerajaan yang besar jadi kecil. Jadi dia menguasai banyak jutaan orang, cuma jadi sedikit. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan sering ya tidak mau mendengarkan nasihat. Kita bertindak seperti apa yang kita mau sendiri. Nah, pertama kita lihat lagi kembali ke gambarnya slide ya. Nasihat itu apa sih kok? Nah, ada dua pengertian nasihat. Yang pertama adalah nasihat itu berisi ajaran atau petunjuk yang baik. Nah, nasihat itu bisa dari orang tua kita, dari guru, dari koko cece guru sekolah minggu, dari kakak atau saudara kita. Nah, contohnya seperti ini. Mama papa menyuruh kita mengerjakan PR, belajar. Nah, kalau kita dengarkan, kalau kita lakukan, ada akibatnya, akibat yang baik. Kita menjadi pintar, kita dapat nilai yang bagus di rapotnya. Nah, kalau orang tua kita suruh kita makan sayur-sayuran, nah, makan buah-buahan. Siapa di sini yang nggak mau makan sayur? Siapa di sini yang nggak mau makan buah? Kita harus turutin mama papa makan sayur, makan buah supaya badan kita sehat, tidak cepat sakit. Nah, yang ketiga contohnya mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman. Nah, kalau kita mengasihi mereka, kita juga dikasihi, disayangin teman-teman kita, mama, papa, saudara. Nah, nasihat kita untuk kita juga sabar, murah hati. Sabar tuh berarti nggak cepat marah-marah. Akibatnya apa kalau sabar? Kita mendapat banyak teman. Nah, kalau kita nggak sabar, dikit temennya, nggak ada yang mau teman sama kita. Nah, murah hati itu apa kok artinya murah hati? Murah hati itu dia mau memberi, mau berbagi. Nah, itu tadi beberapa contoh dari nasihat yang baik. Nah, yang kedua, nasihat itu juga berisi larangan atau peringatan. Nasihat itu bisa berisi larangan seperti contohnya jangan ya. Jangan malas. Nah, kalau ada PR dibuat. Kalau kita langgar, kita dapat akibat yang jelek. Contohnya nilainya jelek. Lama-lama kalau kita jelek terus bisa nggak naik kelas. Yang kedua, jangan suka marah. Nah, kalau dikit-dikit marah, tidak ada temennya ya akibatnya ya. Siapa di sini dikit-dikit marah, ngambek, banting pintu. Marah sedikit, banting piring. Marah sedikit, teriak-teriak. Nah, itu akibatnya tidak ada temennya. Yang ketiga, jangan, kadang di rumah ya atau di luar rumah mama papa suka ngomong jangan lompat-lompat, jangan lari-lari. Kalau kita langgar kita bisa jatuh, kakinya bisa terluka. Selanjutnya, jangan terlalu banyak makan permen. Nah, jangan terlalu banyak makan ciki. Kalau kita langgar bisa batuk ya, bisa sakit tenggorokan. Selanjutnya juga bisa juga nasihat itu jangan mandi terlalu malam. Nanti masuk angin, pilek ya, flu. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau jadi anak pintar, kita nanti besar bisa bekerja dengan baik, kita harus punya pengetahuan. Punya pengetahuan kuncinya adalah
kita takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah kita mendengarkan nasihat. Nasihat itu bisa dari Alkitab, nasihat itu bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa dari Koko Cece sekolah minggu, bisa dari saudara kita. Nah, nasihat yang baik kita lakukan. Ada juga larangan-larangan jangan kita lakukan. Nah, orang-orang yang menolak ajaran atau didikan, anak-anak yang menolak nasihat, yang melanggar larangan, itu kata Alkitab adalah orang yang bodoh. Misalnya sudah dikasih tahu jangan lompat-lompat lari-lari, nanti jatuh. Waktu jatuh berarti anak tersebut adalah anak yang bodoh. Ya, jangan suka marah-marah, nanti nggak ada teman. Nah, nanti pas kejadian nggak ada teman, berarti kita disebut anak yang bodoh. Siapa di sini yang mau disebut anak bodoh? Nggak mau. Kita mau disebut anak yang pinter. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anak pinter berarti mendengarkan nasihat. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah kami boleh menjadi anak yang pintar, yaitu anak yang mendengarkan nasihat dari didikan, ajaran Alkitab, orang tua kami, Koko Cece guru sekolah minggu, dan saudara kami. Nasihat yang baik biar kami lakukan, dan larangan kami mau menjauhkan diri kami dari apa yang dilarang, apa yang tidak boleh. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang luar biasa. Biarlah tidak ada satupun di antara kami yang bodoh, yang menghina didikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan lupa kita menghafal ayat hafalan kita Amsal 1 ayat ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.